Subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang harusnya gerbong laki-laki yang di ujung aja. Sepakat. Sepakat kenapa tragedi dan statement bodoh? Sepaket. Ini kecelakaan udah terjadi, Bu. Dan yang satu-satunya yang harus direm. Mulut ibu. Rakyat, ayo kita juga bisa bikin Solusi PA. udah harus jadi. Selamat datang di Day of Lampung 61. Wah, keren. Sudah 2 bulan 1 hari saya di Lampung. 1 Mei, Hari Buruh, tanggal merah. Terutama di beberapa tempat akan merayakan konvoi Vespa, biasanya gitu. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas, sebenarnya saya nggak mau membahas ini karena ini akan digoreng habis-habisan sama banyak konten kreator di TikTok, dimanapun sudah akan dibahas tentang laka lantas kereta api. Ada dua aspek yang saya akan omongkan, tapi saya tidak akan membahas masalah dari kereta apinya atau pelakunya atau apapun. Saya tidak akan membahas karena saya berduka cita karena ini adalah skala bencana, bukan bencana sih, kecelakaan skala nasional. Yang saya permasalahkan pertama dalam video ini adalah salah satu menteri, seorang ibu-ibu yang sudah kalian tonton di 30 detik di awal, dan ada konten kreator juga yang merespon di TikTok. Sedikit informasi, ibu menteri ini alumni dari salah satu universitas terbesar di Indonesia dengan gelar sarjana komunikasi, S2 komunikasi. Nggak ada yang salah dengan komunikasinya, tapi kata yang dikeluarkan oleh ibu ini mengecewakan karena beban gelar yang diembannya. Sekelas menteri mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan. Itulah kenapa video ini bernama Jangan Asbun, Asal Bunyi. Harusnya saya sendiri melihat ibu menteri ini berkata sesimpel ini aja. Untuk perlindungan seluruh korban akan saya tanggung semuanya. Untuk solusi dari kementerian saya, seluruh korban akan saya tanggung. Untuk masalah teknis, saya serahkan kepada pihak yang lebih menguasainya, atau pada saya serahkan pada teman-teman yang lebih profesional pada bidangnya. Solusimu dapat, teknismu dapat. Jangan
ibu, meskipun ibu gak bakal nonton video saya nih, meskipun ibu tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kejadian ini, paling enggak ibu sudah mendapatkan hati para netizen dengan mengambil keputusan bahwa seluruh tanggung jawab sih, seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh P3, kementerian ini, Kementerian P3A. Selesai. Nggak serame ini, Bu. Nggak serame ini. Ibu sudah enak-enak hidup tenang dengan di dalam kementeriannya ibu. Sekarang kan nggak tenang kan? Itulah fungsinya jangan asbun, Bu. Bener-bener jangan asbun. Kalau memang ibu tidak bisa memberikan solusi yang solutif, maka paling tidak ibu memberi solusi kepada dirinya, memberi solusi atas tanggung jawab di kementeriannya ibu. Udah, jangan ngurusi pekerjaan orang lain. Kenapa saya bilang mengurusi pekerjaan orang lain? Korbannya adalah ya, saya bilang aja ya, maksudnya saya asumsikan aja. Korbannya adalah 90% mungkin sampai 100% wanita di gerbong milik KAI. Selesai. Ibu tanggung jawabnya adalah korban, bukan gerbong. Kalau ibu ikut menata gerbong, sama dengan ibu mengurusi pekerjaan dari KAI. Nggak perlu ibu ikut-ikut itu. Biarkan KAI yang mengurus. Mau gerbong ditaruh tengah, mau gerbong ditaruh belakang, depan, itu urusan KAI. Yang utama adalah fungsi dari kementerian ibu bertanggung jawab atas korban yang seluruhnya adalah wanita. Udah. Setelah ibu berstatement seperti itu, Bapak AHY datang untuk menyelamatkan, menyapu statementnya ibu dengan baik. Bapak AHY berkata bahwa tidak peduli korban itu dari laki atau perempuan, yang diharapkan adalah memperbaiki seluruh tingkat kenyamanan dari transportasi umum. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Kata tidak ada lebih berharga dari nyawa manusia, saya akan bahas di besok. Ini tentang K3, keselamatan dan kesehatan, keselamatan kerja. Saya hilangkan kerjanya, berarti tinggal keselamatan dan kesehatan. Atau terbalik-balik, terserah kalian. Jadi, dengar-dengar kalau nggak salah, ibu sudah kena SP1 dari Pak Seskap tadi ya. Tapi saya nggak peduli itu ya. Yang saya komentari adalah mulutnya ibu. Lain kali, kalau misalkan ada kejadian, saya tidak akan mendoakan ada kejadian seperti ini lagi ya. Cuman kalau andai kata ada kejadian yang hampir mirip seperti ini lagi, yang korbannya adalah baik itu laki atau perempuan ataupun anak-anak, karena ibu menaungi dua aspek tersebut, maka tugas ibu adalah menanggung semua beban biaya kebutuhan
rumah sakit dari korban. Selesai. Ibu tinggal bilang seperti ini. Untuk masalah gerbong ataupun alat transportasi lain, saya serahkan kepada pihak yang lebih profesional atau lebih pandai, yang lebih paham tentang segala keteknisannya. Untuk saya sendiri, saya akan membiayai seluruh korban sampai sembuh. Selesai, Bu, nggak rame ini. Bahkan ibu akan mendapatkan predikat kementerian terbaik. Sayangnya, ibu mulutnya dulu baru kepala. Harusnya kepala dulu nih, Bu, dipakai. Baru mulut. Rame dah. Bu, sebenarnya saya kasihan sama ibu. Bikin statement sehari berikutnya bikin statement lagi tentang klarifikasi. Bikin pekerjaan 2 kali, Bu. Saya nggak peduli ibu sekarang umur berapa. Saya nggak peduli jabatan ibu apa. Saya nggak peduli ibu lulusan apa, gelarnya apa. Saya nggak peduli. Tapi kalau ibu hanya hidup di atas, tidak pernah hidup di bawah, tidak pernah merasakan keluhan yang di bawah, tidak pernah ikut bersumbangsi kepada kesehatan dan keselamatan yang di bawah, maka ibu akan terus-terusan asal bunyi. Saya garansi itu. Kenapa saya percaya itu? Sudah banyak kasus, sudah banyak contoh, ibu tinggal pilih mau contoh dan kasus seperti apa. Nggak usah jauh-jauh. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ada seorang koruptor berkata bahwa jika saya korupsi Rp1 saja, maka saya siap dipenjara. Akhirnya kan korupsi juga kan. Itu. Makanya jangan asbun, jangan asal bunyi. Sekarang tugasnya ibu adalah diem dan tidak usah berkata apapun karena ibu akan diserang habis-habisan, nggak tahu sampai kapan. Kalau memang ingin bertindaklah silent treatment atau selesaikan seluruh biaya dari korban. Biaya administrasi, biaya kesehatan, itu selesaikan semua sampai benar-benar dia dapat bekerja kembali. Dalam kurung korban ya, dia ini korban dapat bekerja kembali dengan senormal lagi. Udah, itu aja. Kalau ibu nggak melakukan ini, ibu bakal lebih habis lagi. Jadi kira-kira gitu untuk video kali ini. Mungkin saya tambahin dikit ya. Nggak apa-apa asbun, tapi di panggung, bukan di wawancara. Itu. Kenapa di asbun nggak apa-apa, sedangkan di wawancara enggak? Kalau asbun di panggung bisa dapat duit, Bu. Tapi kalau di wawancara dapat masalah. Kira-kira gitu dari saya, Bu, pesan saya. Semoga video ini nyampe ke ibu dan sebagai bahan evaluasi untuk ibu sendiri. Saya tidak akan menyerang ibu secara objektif, tapi saya tidak akan menyerang ibu secara personal,
tapi saya hanya menyerang ibu karena statementnya saja, kata-kata yang dipakai saja. Itu. Saya tidak peduli ya, ibu mau mau datang dari kalangan mana, tapi saya akan memperbaiki. Saya bukan memperbaiki, saya hanya mengomentari kata-kata yang dipakai ibu waktu video sebelum ini 30 detik yang lalu gitu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sendiri atas komentarnya ibu, saya akan membuat satu video lagi besok, yang tayang besok jam 8 pagi, tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 atau K2, keselamatan dan kesehatan. Kenapa saya bikin video khusus? Agar tidak hanya K3 digunakan di tempat kerja, tapi di Kementerian Ibu, di stasiun, di palang pintu, dimanapun. Kira-kira begitu. Agar teman-teman yang nonton video ini teredukasi bahwa menyelamatkan diri sendiri itu lebih penting daripada menyelamatkan manusia. Diriku selamat, dirimu pasti selamat. Diriku aman, dirimu pasti aman. Selesai. Jadi, semoga ibu nonton video ini. Ibu Menteri P3A itu, yang saya tidak akan menyebutkan namanya, karena kalau menyebutkan namanya akan menyerang secara personal kan. Namanya sudah saya sebutkan di 30 detik video awalnya tadi. Semoga ibu nonton. Saya berharap aja bisa ditonton ya. Tapi kemungkinan nggak ditonton pun besar juga. Dan video saya besok juga ibu tonton untuk sebagai bahan referensi ibu dalam bekerja. Nggak cuman pakai baju mahal, nggak cuman pakai make up mahal, nggak cuman pakai mobil mahal, nggak cuman pakai fasilitas mahal, tapi ibu juga harus mementingkan keamanan dan kesehatan dan keselamatan dirinya ibu dan sekitarnya ibu. Jadi saya tunggu videonya. Ibu tunggu video dari saya, kebalik. Ibu tunggu video dari saya besok jam 8 pagi. Terima kasih ibu sudah nonton. Sampai jumpa di besok. Besok akan videonya akan lebih lama. Karena saya targetnya adalah kan 10 sampai 15. Mungkin besok setengah jam lah akan membahas tentang K3. Jadi terima kasih, sampai jumpa di besok. Bye bye.